Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran agama dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita akan belajar pelajaran agama dan budi pekerti, anak-anak biasakan dahulu ya membaca materi yang ibu guru berikan agar bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Yuk kita belajar. Subtema yang akan kita pelajari pendahuluan. Kisah Nabi Muhammad SAW, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pendahuluan, yaitu Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, suku paling terhormat di tengah masyarakat Arab. Nenek moyang beliau merupakan penjaga Baitullah, sekaligus pemimpin masyarakat di Mekah. Di antaranya adalah Abdul Muthalib, kakeknya. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah bagi seluruh umat. Sikap terpujinya menjadi panutan bagi kita semua. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kisahnya dibagi menjadi 3 masa. 1. Kelahiran. 2. Keajaiban menjelang kelahiran. 3. Kisah masa kecil remaja. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah. Abdullah meninggal saat mengikuti perniagaan ke Syam karena sakit saat Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan. Ibunya bernama Siti Aminah dari Bani Zuhrah. Yang ketiga yaitu Abdul Muthalib, kakeknya. Abdul Muthalib ke depan Ka'bah dan memberi nama Muhammad yang artinya terpuji. Yang kedua yaitu keajaiban menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, air Zam-Zam yang telah lama hilang ditemukan kembali oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kedua, penyerangan pasukan gajah terhadap Ka'bah oleh Raja Abraha dari Yaman, sehingga pada masa ini dikenal dengan sebutan Tahun Gajah, yang merupakan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah kisah masa kecil remaja Nabi Muhammad. Menurut sebagian besar riwayat, ketika baru lahir Rasulullah disusui oleh ibunya sendiri selama 7 hari dan dilanjutkan oleh Suwaibah al-Islamiyah. Lalu beliau disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'ad di luar Mekah. Perkampungan ini dikenal dengan udara yang bersih, tatanan bahasa yang asli dan santun. Setelah menyusui, Nabi Muhammad keluarga Halimah mendapatkan berkah serta perekonomian meningkat. Saat kecil, Nabi Muhammad pada usia 5 bulan pandai berjalan. Pada usia 9 bulan pandai berbicara. Pada usia 2 tahun berhenti menyusui dan dapat bisa mengembala kambing bersama anak-anaknya Halimah. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk dibersihkan hatinya. Pada usia 6 tahun, dibawa ibunya berziarah ke makam ayahnya bersama Ummu Aiman atau pembantunya. Dan saat pulang di desa Abwa, ibunya meninggal dunia. Ibunya dimakamkan di desa Abwa.
Lalu setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Setelah pengasuh Nabi Muhammad selama kurang lebih dari 2 tahun, Abdul Muthalib meninggal pada usia 80 tahun. Ini membuat Nabi merasa sedih sekali. Lalu dilanjutkan diasuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Abu Thalib merawat Nabi Muhammad dengan sangat tulus seperti anak kandungnya, sehingga Nabi menganggap Abu Thalib seperti ayah kandungnya sendiri. Pada usia 12 tahun, meski masih muda, Nabi Muhammad seorang yang bekerja keras, sehingga Nabi diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Saat sampai di Basrah, mereka bertemu pendeta Nasrani yang ahli tentang Injil bernama Buhairah. Ia mampu mengenali ciri-ciri kenabian pada Muhammad kecil. Pada usia 40 tahun ini, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Wahyu pertama beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat beruzlah ke Gua Hira. Sikap terpuji Nabi Muhammad SAW. Antara lain sikap terpuji Nabi Muhammad SAW. 1. Saat diasuh pamannya, Nabi Muhammad anak yang mandiri dan bekerja keras dan percaya diri, mampu melakukan berbagai pekerjaan. Kedua, sejak kecil Nabi Muhammad adalah pribadi yang jujur. Sifat ini ia terapkan dalam segala kondisi, misalnya saat berdagang tidak ada barang cacat. Karena sifat ini beliau dipercaya membawa dagangan milik Khadijah, dan atas kejujurannya Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya oleh orang Quraisy. Yang ketiga, Nabi Muhammad diangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka tugas beliau adalah menyampaikan ajaran Allah SWT kepada umatnya, yaitu kaum Quraisy. Ajaran beliau diantaranya adalah tauhid Allah SWT, yaitu ajaran tidak ada zat yang pantas untuk disembah selain Allah, dan larangan menyekutukan dengan yang lain seperti patung dan berhala. Sikap terpuji Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum Quraisy merupakan kaum yang musyrik, kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah itu artinya kaum yang bodoh. Mereka suka menyembah berhala, patung, dan kepercayaan lainnya. Mereka ingkar dan menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dengan kejam, bahkan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Meski begitu, Nabi Muhammad tetap sabar, yakin, dan percaya diri bahwa dakwah dapat diterima oleh Allah. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas kerasulan. Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam untuk selalu percaya diri. Orang percaya diri menghargai kemampuan diri sendiri. Percaya diri, apa itu percaya diri anak-anak? Percaya diri adalah tidak sombong. Percaya diri artinya orang yang percaya diri yakin bahwasannya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan sombong yaitu beranggapan bahwa hanya dirinya yang paling mampu. Manfaat percaya diri: 1. Memiliki jiwa yang tenang dan kuat. 2. Memiliki jiwa mandiri. 3. Selalu berpikiran positif. 4. Selalu siap menghadapi masalah. 5. Tidak menyusahkan orang lain. 6. Dipercaya dan disenangi oleh orang lain. Agar memiliki sikap dan mental percaya diri: 1. Bertawakal kepada Allah SWT. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan kepada Allah SWT. Dengan bertawakal, Allah akan menolong kita, dan lebih baik diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar memiliki sikap dan mental percaya diri, maka tidak ragu-ragu,
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah keraguan yang meliputimu dan ambil pekerjaan yang kamu tidak diliputi keraguan. Yang kedua, tidak malu mengerjakan kebaikan. Perilaku malu merupakan bagian dari iman. Lakukanlah perbuatan baik dengan niat mengharapkan ridho Allah SWT. Misalnya, jika ada peminta minta, kalian bisa bersedekah semampu kalian. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Apa itu mandiri ya? Kira-kira mandiri artinya melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua menjadi tugas dan tanggung jawabnya dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Contoh sikap mandiri yang bisa diterapkan sehari-hari. Mandiri di rumah. 1. Bangun pagi tanpa harus dibangunin. 2. Membersihkan tempat tidur tanpa harus diperintah. 3. Menyiapkan keperluan sekolah sendiri seperti seragam, mata pelajaran, bahkan sarapan. Yang keempat, berangkat sekolah sendiri. Jika memang rumah dan sekolah tidak terlalu jauh, bisa jalan kaki atau bersepeda. Yang kelima, pamit kepada orang tua sebelum berangkat sekolah atau kemana saja tanpa harus diingatkan. Mandiri di sekolah, contohnya 1. Menyiapkan materi tanpa harus diminta bu guru. Yang kedua, mengerjakan tugas tanpa disuruh atau diulang-ulang. Yang ketiga, mengerjakan ujian sendiri, tidak menyontek. Membaca. 4. Tidak malu untuk bertanya jika belum paham tanpa harus diminta. Yang kelima, tidak menggantungkan diri pada teman yang lebih dari kita. Tugas di rumah anak-anak, ya kalian di rumah, bekerja di rumah. Hari ini Bu Guru memberi tugas 1. Menulis kisah Nabi Muhammad yang sudah diterangkan di atas. Yang kedua, tulislah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dan manfaat percaya diri. Yang ketiga, tulislah sikap mandiri saat kita di rumah dan di sekolah. Semua itu sudah diterangkan oleh Bu Guru di atas, maka anak-anak mengerjakan, membaca, menulis, dipahami, lalu dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan di rumah. Semoga sehat selalu anak-anak.